Salam jumpa Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu pada hari ini? Saya berharap kabar yang baik yang bisa kita sama-sama nikmati sebagai anugerah berkat pertolongan Tuhan. Meskipun masa pandemi belum berakhir, tetapi tidak berarti kita akan mengakhiri hidup di dalam kedukaan. Melainkan kita akan menjalani terus dalam sukacita baru yang Tuhan bangkitkan. Walaupun kita lemah, tetapi Dia tetap berkuasa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan dibacakan dari 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. 2 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 4. Silakan Bapak Ibu membaca dan bersama-sama kita akan masuk dalam doa pembukaan. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur karena kami ini menyadari kami ini orang-orang lemah, tetapi berkat kuasa Kristus yang hidup, maka kehidupan kami pun dibangkitkan, dikuatkan, dan diteguhkan. Oleh karena itu, biarlah kiranya Tuhan berfirman kepada kami, supaya kami tetap yakin di dalam kelemahan kami ada Kristus yang kuat, yang berkuasa, menopang, menghibur, menuntun jalan kehidupan kami. Kuasai kami semua dengan Roh Kudus, berkati hamba-Mu dan berfirmanlah ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 2 Korintus pasal 13. Ini adalah untuk ketiga kalinya aku datang kepada kamu. Baru dengan keterangan 2 atau 3 orang saksi, suatu perkara sah kepada mereka yang di masa yang lampau berbuat dosa, dan kepada semua orang lain telah kukatakan terlebih dahulu, dan aku akan mengatakannya sekali lagi. Sekarang pada waktu aku berjauhan dengan kamu, tepat seperti pada waktu kedatanganku kedua kalinya, bahwa aku tidak akan menyayangkan mereka pada waktu aku datang lagi. Karena kamu ingin suatu bukti bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa di tengah-tengah kamu. Karena sekalipun Ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita membaca bagian bagaimana Paulus memberikan nasihatnya kepada jemaat di Korintus, bahwa jemaat-jemaat yang dulu pernah berbuat dosa tetapi yang sudah mengalami pertobatan, hendaknya mereka juga tetap hidup di dalam pertobatan. Nah, oleh karena itu biarlah mereka juga merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Paulus sendiri mengatakan hal yang sama. Aku lemah, tetapi karena Dia yang hidup ada di dalamku, maka kuasa Dialah yang menopang, menghibur, menguatkan aku. Tentunya sama juga dengan kita saat ini, bahwa di antara kita ini ada banyak yang mengalami pergumulan. Entah masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah berkeluarga, masalah mau menikah, masalah cari jodoh, kepingin punya anak, dan macam-macam yang lain. Ya, masalah tidak akan pernah berhenti. Tetapi bagaimana kita bisa menyelesaikan setiap masalah melalui pergumulan. Tubuh kita sangat lemah sebab cuma debu-debu tanah. Tetapi kita harus ingat bahwa Dia yang bangkit ada berkuasa dengan kita. Sehingga dengan kekuatan kuasa kebangkitannya, darahnya, maka tubuh yang fana ini boleh dikuatkan untuk menjalani kehidupan. Akal budi yang dikuasai dosa sudah dikalahkan. Kehendak-kehendak yang katakan kehendak duniawi lebih besar, itu pun sudah diredamkan oleh kuasa kebangkitannya. Dan dengan demikian kita akan menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu merasakan kehadirannya setiap waktu yang memberikan kuasa kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seorang bapak punya 2 anak, ya belum terlalu tua tapi juga tidak muda lagi. Di dalam kehidupannya ternyata dia lebih banyak menjalani kehidupan yang kurang pas sebagai manusia, ya.
Dan jangankan sebagai orang Kristen, sebagai manusia pada umumnya saja, ya kalau disebut dia itu suka narkoba, suka judi, itu sudah menyalahi peraturan dunia, ya, peraturan kehidupan masyarakat pada umumnya. Tapi memang ada juga orang yang mengabaikan dan mengatakan itu peraturan yang bisa saja dilanggar begitu ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu saat dia masuk rumah tahanan. Lalu temannya mengatakan, ketemu lagi bro di sini. Kamu keluar baru berapa bulan, kok masuk lagi ke sini? Memang hidup kita ini kan ditentukan untuk tetap di sini, mati di sini. Ngapain kamu minta keringanan keluar baru berapa bulan, kok masuk lagi di sini? Udah di sini aja sama aku seumur hidup gitu ya. Nah, ketika temannya berkata demikian, bapak ini juga tertawa dan mengatakan, yo nasib. Nah, tapi tiba-tiba hatinya seperti tertusuk. Ada yang membuat dia sakit di hatinya. Dan dia bingung, apa ini semuanya? Lalu sore hari, dia teringat akan Kristus yang sudah lama ditinggalkannya. Sejak dia pemuda, sejak dia bekerja, sejak dia cari pacar, menikah, punya anak, berkeluarga, dan ekonominya tidak pernah baik. Apalagi kemudian dia menjadi penjudi dan suka minum pil-pil obat-obatan begitu, dia melupakan Kristus. Tiba-tiba sore itu dia mengingat akan kasih Kristus. Dia katakan, dulu aku pernah sekolah minggu, dulu aku pernah dengar berita tentang Yesus, tapi lama itu sudah hilang. Aku menjadi orang yang sangat lemah. Aku menjadi orang yang tidak lagi hidup dalam kasih kuasanya. Lalu dia mulai menangis di hadapan Tuhan, dan dia mulai mencari Tuhan Yesus kembali. Teman-temannya satu sel tertawa dan mengatakan, buat apa bro cari Yesus? Nyatanya Yesus sudah meninggalkan kamu juga. Lalu temannya itu mengatakan, tidak, aku yang meninggalkan dia. Kalau dia meninggalkan aku saat ini, aku tidak mungkin diingatkan kembali. Mengapa tiba-tiba aku ingat dia? Justru perkataanmu tadi, ketika aku datang masuk sel ini, kamu mengatakan, mari mati di sini bersama-sama. Hatiku sakit saat itu. Aku berpikir, untuk apa aku hidup kalau harus mati di dalam sel penjara? Untuk apa aku dihidupkan oleh Tuhan kalau cuma untuk hidup tidak berguna seperti ini? Oleh karena itulah aku mau mencari kuasa kebangkitannya kembali. Dengan ditertawakan oleh teman-temannya, dia mulai datang dalam doa dan dia mulai meninggalkan obat-obatan, narkoba. Ya. Tapi tidak mudah, karena darahnya itu sudah keracunan. Lalu dia minta kepada pimpinan rumah tahanan supaya dia bisa diisolasi. Sebab kalau masih bersama dengan teman-temannya, tentu ya bagaimana kita tahu ada banyak rumah-rumah tahanan yang ternyata produksinya narkoba masih sangat gencar ya. Nah, dia tidak mau. Dia kepingin betul-betul mengalami pembersihan. Lalu kepala penjara tertawa tetapi mengabulkan. Dan seminggu pertama, bukan main susahnya, sakitnya. Ya, dia merasakan ngilu di seluruh tubuh badannya. Tetapi dia bersujud dan menangis di hadapan Tuhan. Lalu dia minta kekuatan Tuhan. Doa yang dia katakan, darahmu Yesus, darah kehidupan. Darahmu Yesus, alirkanlah kembali. Sebab tubuhku ini darahnya sudah kotor semua. Sudah mati. Sudah tidak layak lagi untuk menjalani kehidupan. Tetapi darahmu Yesus, darah kehidupan, alirkan kembali. Itu yang dia minta. 10 hari setelah diisolasi, Tuhan menjawab dengan cara yang menarik. Karena kepala penjaranya diganti. Kali ini diutuslah seorang kepala penjara yang kenal dekat dengan Kristus. Dan ketika dia tahu bahwa Bapak ini kepingin mengalami pembaharuan, sangat-sangat didukung. Ya, tidak seperti sebelumnya dibiarkan dia menangis sendiri, apa sendiri. Tapi walaupun tidak diberi fasilitas lebih, tetapi Bapak itu rajin datang ikut berdoa. Dia katakan kepada Bapak itu, Pak, pegang kepalamu, jangan benturkan ke dinding, karena kepala itu juga dikaruniai oleh Tuhan.
Aku tahu tubuhmu sakit semua, kamu ingin membenturkan seluruh tubuhmu ke dinding, kepalamu juga. Pegang dan katakan, biarlah seluruh tubuh ini dialiri oleh kebangkitan Yesus. Itu terus-menerus yang dipacukan oleh kepala penjara, yang dikatakan sambil ikut berdoa. Tidak jarang ketika melihat Bapak ini tergeletak atau terguling-guling karena menahan sakit, Bapak itu juga ikut menangis. Menangis di dalam doa. Tapi kemudian Bapak itu mengatakan, mari kita menyanyi darah Yesus, darah yang membangkitkan. Dan kita ingat satu lagu di dalam NKB ya, ada darah Tuhanku yang menyembuhkan itu. Oh darah Tuhanku ya. Nah, lagu itu diajarkan dan kemudian Bapak itu mulai menyanyikan darah Yesus yang menyembuhkan. Darah Yesus yang mengalir kembali, memberikan kekuatan. Nah, beberapa waktu kemudian, Bapak ini mulai mengalami kekuatan. Ya, kekuatan kesehatannya dipulihkan. Ketika dia benar merasakan darah Yesus mengalir. Ya, ada pembaharuan, darahnya mulai bersih. Walaupun itu lama sekali, tapi dia tidak lagi menjadi orang yang kepingin, tekadnya begitu kuat. Akhirnya memang setelah beberapa tahun menyelesaikan masa tahanannya, Bapak ini keluar. Dan dia mulai menjalani kehidupan di tengah keluarga. Lalu ketika keluarganya menyambut dia menangis. Mengatakan, maafkan aku, keluarga ini porak-poranda karena sikapku. Tetapi percayalah, di dalam tubuhku yang lemah ini, ada darah kebangkitan Yesus. Meskipun aku lemah, tetapi dia kuat, dia berkuasa. Darahnya sudah mengubah kehidupanku. Mari kita bangkit, mari kita usaha. Dan Bapak ini mulai bekerja atau mencari pekerjaan. Ya tidak mudah saudara-saudara, orang mau mempekerjakan bekas tahanan narkoba lagi ya. Tetapi toh Bapak ini berusaha, percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong dia. Akhirnya dia bisa diterima oleh seorang pengumpul barang-barang rosok gitu ya, barang-barang rosok. Dan Bapak itu juga mengatakan tidak apa-apa. Yang penting itu bagaimana hidup saya sekarang mulai berguna. Nah, lalu Bapak itu memang mulai mencari rosok. Nah, satu saat ketika dia rasanya bingung cari rosok di mana, tempatnya nggak jelas, dia seperti dituntun oleh tangan kasih Tuhan sampai ke tempat sebuah pabrik perusahaan gitu ya, yang memang rosoknya sangat banyak. Biasanya memang orang nggak boleh datang ke sana karena itu daerah bersih, itu pabrik yang dijaga. Tetapi waktu itu dikatakan sedang bongkar-bongkar. Jadi pabrik itu mengadakan pembersihan besar-besaran, lalu tiba-tiba Bapak itu datang dan dia mengatakan kepada para penjaga di sana, bolehkah saya ambil rosok? Ya penjaga di sana, silahkan, mau berapa hari kamu kuat segini? Ya saya akan bilang bos saya akan menawar dengan bos saya. Saudara, lalu ketika dia mau bilang pada bosnya, tiba-tiba dia berjumpa dengan sahabat lamanya. Yang baik, anak Tuhan juga, dan kemudian dikatakan, sudah kerjasama aja dengan aku punya mobil bak terbuka, kita join, kita ambil rosok itu, nanti kamu pilih di rumahku, kita jual bersama. Nah disitulah dia mulai dibangkitkan saudara, dia bisa punya rosok yang tidak terduga, tapi paling tidak, dia bisa ketiban rejeki gitu ya. Nah jalan Tuhan tuh aneh ya kadang-kadang. Kasih rezeki kok lewat rosok. Tapi itu awal mula dia bangkit. Bagaimana kemudian dia juga menjadi pengepul rosok. Karena dia bisa punya modal yang Tuhan berikan. Nah, bersama dengan temannya dia kerja sama. Kerjanya kalau ditanya apa? Bos rosok. Nah orang menghina tetapi itu kehidupan. Nah masalahnya adalah kembali lagi. Teman-temannya itu tidak rela. Dia sudah sadar, sudah bertobat, sudah tidak kenal obat-obatan lagi, itu gak rela. Tetap dia didekati. Kemudian dia ingat lagu yang diajarkan oleh kepala penjara. Ku lemah, tetapi Yesus berkuasa. Sebuah lagu juga yang mungkin sering kali kita dengar.
Yang dinyanyikan, oleh banyak penyanyi, tapi lagu ini aslinya berjudul Just a Closer Walk with Thee. Ya, jadi bersama dengan Tuhan. Ku lemah, Yesus kuasa, gitu ya. Lagu itu terus diulang-ulang. Dalam tubuhku yang lemah ini ada Yesus yang berkuasa. Ada Yesus yang mendampingi aku. Aku sadar, aku ini bukan siapa-siapa. Tetapi bersama Dia yang hidup, aku punya kekuatan baru. Darahku Tuhan, darah yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Di dalam kelemahan, aku punya Yesus yang kuat. Dua lagu itu menjadi lagu favorit yang selalu dinyanyikan. Bahkan seluruh keluarga pun ikut menyanyi. Memuji Tuhan, bahwa darah mereka sekarang sudah bersih semua. Bahwa di dalam kelemahan ada kekuatan Yesus. Nah, saudara-saudara, mereka mulai bangkit. Tidak langsung jadi bos. Wah, pergumulannya panjang sekali. Tapi toh, dalam kelemahan, mereka mengakui ada Yesus yang hidup. Sebab darah mereka sekarang adalah darah kekudusan. Sama dengan kita, pergumulan kita mungkin tidak seberat Bapak ini. Tetapi mari kita juga nyanyikan bahwa dalam darah kita ini ada darah Yesus. Yang sudah menyucikan kita. Yang sudah membangun hidup kita kembali. Dan oleh karena itu sekalipun kita lemah, tetapi ada Yesus yang hidup. Dialah kekuatan hidup kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidup saudara. Ketika saudara mengakui Tuhan, aku lemah, aku membutuhkan Engkau. Maka Dia akan hadir untuk membuka jalan bagi kita. Entah itu menjadi pedagang rosok, menjadi pedagang tanaman, menjadi pedagang cimol, menjadi pedagang tahu telur, apa yang sekarang banyak tuh ya anak-anak. Nah, saya lihat di TV saja berapa kali itu ya, ada pedagang tahu telur, tahu gulung kok tahu telur ya, telur gulung katanya gitu ya namanya, telur yang digulung pakai sosis itu. Ya, malah viral sekali dan hasilnya cukup baik begitu ya, sampai dia bisa beli sepeda motor, lalu sepeda motor akhirnya diganti gerobak, ya cuma goreng-goreng begitu itu. Nah, kadang-kadang kita berpikir terlalu jauh mungkin ya, usaha apa ya? Usaha apa? Modalnya berapa? Yang penting itu kita punya kekuatan dari Tuhan. Bukakan jalanmu Tuhan, pikiranku, hatiku. Aku lemah tetapi Engkau berkuasa. Darahku adalah darah kehidupan Kristus. Dan di dalam Yesus pasti ada jalan. Ya. Dua lagu ini hendak menjadi kekuatan bagi kita. Bagaimana darah Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Di dalam kelemahan kita ada Dia yang hidup. Selamat berjuang di dalam Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menguatkan kami, mengubah hidup kami, menguduskan kami, mengalirkan darah kekudusan Kristus, hingga kami boleh hidup dalam pembaharuan. Meskipun ada banyak kelemahan, tapi Engkau terus berkuasa. Kuasa-Mu lah yang menuntun hidup kami, untuk kami merasakan kasih setia Tuhan. Masa pandemi belum berakhir, tetapi kasih setia Tuhan menghibur, menguatkan kami. Sebab jalan kehidupan yang Kau berikan terus akan kami rasakan. Membuka jalan baru bagi masa depan kami. Kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh